tidur. Nah, mati kecil yang saat tidur. Jadi rugi kalau waktu tidur kita selama 6 jam kurang lebih tidak kita gunakan sebagai nilai amal, tidak menjadi nilai amal di sisi Allah, rugi. Setiap hari 6 jam kita kehilangan nilai amal. Nah, maka niat pertama kita, saya ingin tidur untuk mencari keridhaan Allah. Agar di tidur kita ini bernilai amal soleh sehingga Allah SWT ridho dengan kita. Itu niat kita yang pertama. Kemudian sebelum tidur ini usahakan tetap dalam keadaan suci. Kalian ini penghafal Quran. Jadi Al-Quran ini kalau ada di dalam otak kalian, ada di dalam badan kalian, ada dalam hafalan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini santri pilihan yang dipilih Allah dari sekian banyak anak-anak laki-laki muslim. Jadi antum-antum ini yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mondok di tahfiz Quran. Ya kan? Antum-antum ini orang-orang awal yang menunjukkan produk santri. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Siapa yang pilih kita? Allah. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita. Dan kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ini istiqomahkan kita sampai dengan selesai. Bagaimana saya menjadi seorang santri yang bisa hafiz Quran, hafal Quran, mengerti Quran, paham Quran, dan bisa nanti mendakwahkan Al-Quran. Insyaallah kita lihat ya. Doa pada Allah Subhanahu wa taala yang kuatkan. Tidak sedikit juga santri yang udah mondok tiba-tiba 1 bulan, 1 tahun dia keluar daripada pondok. Maka kita minta pada Allah biar Allah SWT kuatkan kita, istiqomahkan kita sampai kita bisa hafal Quran dan paham Quran. Nah malam ini Masya Allah, Allah SWT masih pilih kita dalam satu amalan. Jadi ketika Allah SWT mencintai hambanya ini, Allah SWT sibukkan dia untuk perkara agama. Nah, malam ini sebelum kita mengakhiri malam dengan tidur, dengan istirahat, kita hendak mengulang lagi daripada adab tidur. Mengulang lagi daripada adab tidur. Jadi dalam kehidupan dunia ini yang tidur ini banyak. Nah, jadi ada orang Islam tidur, ya, kambing, kucing tuh, kita tengok kucing tuh tidur tuh, ya kan? Nah, orang-orang kafir tuh tidur, benar, tidur semua nih. Kucing tuh tidur, nanti kita tidur juga, orang kafir tidur. Nah, apa yang membedakan antara kucing tidur dengan kita tidur? Kita santri ini, orang Islam ini tidur dalam adabnya, dalam cara Nabi, dalam sunnah Nabi SAW. Jadi Rasulullah mengajarkan, kalau kalian orang Islam mengaku daripada hamba Allah umat Rasulullah SAW, maka tidurlah dengan adab. Jadi manusia yang beradab. Nah, dengan adab ini keberkahan ilmu ini Allah SWT akan berikan, sehingga ada kekuatan untuk mengamalkan daripada ilmu yang kita miliki. Nah ini waktu pentingnya. Nah, bagaimana tidur kita ini? Kita niatkan yang pertama, saya ingin tidur. Kita orang Islam ingin tidur, niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan dalam amalan tidur tadi. Nah, jadi tidur untuk orang beriman ini ada nilai pahalanya, ada nilai ibadahnya, nilai amalnya. Kalau bagi kucing tidur tidak ada nilai amalnya, maka terserah kucing terlentang di situ, ya kan? Di mana dia mau letak tidur, terserah dia tidur. Nah, jadi untuk membedakan antara kita orang Islam, umat Rasulullah SAW dengan hewan, dengan kucing, dengan orang kafir, kita gunakan adab. Maka adab tidur yang pertama kali niat kita. Jadi tidur kita nih niatnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena tidurnya orang beriman ini bagian dari mati kecil. Banyak orang tidur hari ini tidak bangun lagi, ya kan? Nah, orang tidur tiba-tiba meninggal langsung. Jadi mati kecil orang beriman ini saat tidur. Nah, mati kecil orang beriman saat tidur. Jadi rugi kalau waktu tidur kita selama 6 jam kurang lebih tidak kita gunakan sebagai nilai amal, tidak menjadi nilai amal di sisi Allah, rugi. Setiap hari 6 jam kita kehilangan nilai amal. Nah, maka niat pertama kita, saya ingin tidur untuk mencari keridhaan Allah. Nah, agar di tidur kita ini bernilai amal soleh sehingga Allah SWT ridho dengan kita. Itu niat kita yang pertama.
Kemudian sebelum tidur ini usahakan tetap dalam keadaan suci. Kalian ini penghafal Quran. Jadi Al-Quran itu ada di dalam otak kalian, ada di dalam badan kalian, ada dalam hafalan kalian. Maka kalian harus benar menjaga kesucian diri. Ya kan, harus menjaga kesucian diri. Maka sebelum tidur ini tetap harus secara suci, berwudu. Jaga wudunya, ya kan, sebelum tidur berwudu dulu. Ya kan, berwudu semuanya. Kemudian setelah berwudu, kalau memang ada kemampuan, sholat sunat hajat 2 rakaat. Sholat sunnah hajat 2 rakaat, ya kan. Setelah hajat ini doa, ya Allah mudah-mudahan besok ini dimudahkan lagi ngafalnya, minta jaga hafalan hari ini, ya kan. Banyak hajat-hajat kita nih yang memang hanya Allah SWT yang bisa menunaikan. Hajat kita ini hanya Allah SWT yang bisa menunaikan. Kemudian sholat sunnah tobat. Banyak salah hari ini, mungkin ada ganggu kawan, ya kan. Ada tidak sungguh-sungguh dalam belajarnya. Istighfar, tobat, sholat sunat tobat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat sebelum tidur, ya kan. Setelah berwudu sebelum tidur, kemudian saat tidur ini baca doa. Baca doa tidur, ya kan. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Jadi bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ini doa tidur. Jadi kita baca sebelum tidur, ya Allah, dengan menyebut nama Allah SWT yang menghidupkan dan mematikan. Karena kita ini mau mati. Tidur ini kan mematikan, mati kecil dalam iman kan. Dan dia yang bisa menghidupkan kita lagi, nanti membangunkan kita saat tahajud, saat sholat subuh, ya kan. Jadi baca doa. Kemudian jangan tidur kaki menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya mana? Sana. Berarti usahakan kepala ke sana, kaki menonjol ke sana. Atau kepala ke arah sana. Intinya kaki tidak mengarah ke arah kiblat. Kaki tidak membujur ke arah kiblat. Kemudian saat tertidur ini usahakan tetap tutup aurat. Aurat laki-laki dari mana-mana? Bisa sampai lutut. Usahakan tetap dalam tutup aurat. Usahakan tetap dalam tutup aurat ketika tertidur tadi. Ya kan? Kemudian saat tidur kita nih, masya Allah. Jadi kalau kita nanti bermimpi buruk, usah ceritakan dengan kawan. Tidak boleh. Kalau mimpi baik boleh ceritakan. Misalnya mimpi ada apa, ada sebagai pemula atau apa, bisa diceritakan. Bagi ada mimpi buruk, mimpi yang tak bagus. Jadi tidak usah ceritakan kepada kawan-kawan kita. Kemudian tertidur, masya Allah. Saat kita tidur nih, kita niatkan juga untuk bangun tahajud. Mau tidur nih kita niatkan, oh, ya Allah saya ini pengen bangun tahajud. Niat orang kita. Jadi kalaupun kita tidak terbangun saat tahajud, dan catat kita sudah bangun tahajud, karena niat kita bangun tahajud tadi, ya kan? Niat kita bangun tahajud. Kemudian alhamdulillah kalau memang ada yang bisa istiqomah, baca surah Al-Waqiah sebelum tidur, ya kan? Baca surah Al-Waqiah, kemudian jaga amalan bacaan Qurannya sebelum tidur tadi, ya kan, baca hafalannya, kan? Ini rata-rata berapa juz nih hafalannya? Baru 1 ya, juz 30. Jadi itu seperti itu. Kemudian tidur tadi, kemudian saat bangun ini jangan lupa baca doa saat bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan setelah mati. Ahyana ba'dama amatana, ya kan? Jadi kita dihidupkan lagi setelah mati kecil tadi. Ya kan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita kembali setelah kita mati kecil. Jadi jangan lupa baca doa sebelum tidurnya. Kemudian bangun tidurnya kita baca doa bersyukur pada Allah masih dihidupkan lagi, ya kan, setelah mati kecil kita. Jadi ini adab-adab tidur salah satunya, banyak lagi adab tidur nih. Ya kan, kita belajar lagi, tanya lagi dengan ustadznya, Ustadz Farid, Ustadz Akbar dan lain sebagainya, ya kan. Tanya tentang bagaimana cara tidur yang benar. Kemudian ya sebagai santri-santri, masya Allah, yang telah dipilih Allah SWT, sungguh-sungguh nanti belajarnya, hafalnya, ya kan. Kalau waktunya istirahat, waktunya silaturahim, misalnya silaturahim. Kemudian hafalannya 6 ini dijaga. Jadi
Jadi kita banggakan dengan orang tua kita ini dengan kemampuan kita dalam menghafal tadi, dengan kemampuan kita menghafal tadi kan. Jadi jangan terkesan dengan suasana keadaan dia kan, ya mungkin suasana keadaan seperti yang Allah berikan ini mudah, malah sepi seperti ini mudah kita fokus menghafal, ya kan? Tidak banyak gurau, tidak banyak ini, tidak banyak itu, kan seperti itu. Nah, jadi semuanya 10 orang ini masya Allah saling mendoakan, kemudian jangan lupa saling bermaaf-maafan juga sebelum tidur. Salam-salaman, ya kan, minta maaf nih. Maklumlah nama kita berkawan satu hari ini kan, ada salahnya, entah bertengkar, entah apa, maka saling salam-salaman nih. Kemudian dalam doa juga saling doakan, jangan lupa. Kalau kita ini ibaratkan satu badan, kita semua diibarat satu badan. Kalau saya sakit, semuanya merasakan sakit. Jadi kalau misalnya ini sakit, jadi kita sedih juga, harus susah juga gitu. Karena dari 10 orang berkurang satu sedih kita. Ya kan, kalau bisa bertambah lagi, makin ramai lagi, kan seperti itu. Jadi ibarat satu badan gitu. Kita ini satu keluarga, ibarat satu tubuh, ya kan. Satu tangan kiri yang sakit, yang tangan kanan yang bantu pengobatannya. Kan seperti itu. Insyaallah ya. Jadi ilmu yang kita dapatnya kita niat untuk amalkan. Ketika dapat ilmu kita amalkan, maka Allah mudahkan kita untuk diberikan ilmu berikutnya. Insyaallah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.